Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banyak memiliki pemuka agama yang dikenal luas hingga ke Mekah. Kemampuannya dalam bidang agama juga banyak dipandang. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi adalah ulama Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram pada akhir abad 19 sampai awal abad 20 Masehi. Ia lahir di Kota Tuwo, Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada hari Senin 6 Zulhijjah tahun 1276 Hijriah atau tahun 1860 Masehi. Sebelum berangkat studi ke Mekah, ia sempat mengenyam pendidikan formal di sekolah raja atau Quick School di Bukit Tinggi. Pada tahun 1287 Hijriah, Ahmad Khotib diajak ayahnya Syekh Abdul Latif untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, ia pun tinggal di Mekah untuk belajar, sementara sang ayah pulang ke tanah air. Di Mekah, Syekh Ahmad Khotib tidak mendapati kesulitan dalam belajar, karena sejak kecil ia sudah mendapatkan pendidikan agama dasar, seperti tauhid, fikih, akhlak, dan menghafal beberapa juz Al-Quran dari sang ayah. Ketika tinggal di Mekah itulah, ia menuntaskan hafalan Al-Qur'annya dan berguru kepada ulama Masjidil Haram, seperti Sayyid Umar bin Muhammad bin Mahmud Syatta Al-Makki Asy-Syafi'i, Sayyid Utsman bin Muhammad Syatta Al-Makki Asy-Syafi'i, Sayyid Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Syatta Ad-Dimyati Al-Makki Asy-Syafi'i, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Sayyid Yahya Al-Kulyubi, dan Muhammad Salih Al-Kurdi. Sehari-hari di Mekah, selain belajar, Syekh Ahmad Khotib rajin mengunjungi toko buku yang berada di dekat Masjidil Haram, yaitu toko buku milik Muhammad Salih Al-Kurdi. Pemilik toko menaruh perhatian kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi ini, karena melihat kerajinan, ketekunan, kepandaian, dan semangat menuntut ilmunya yang tinggi, sehingga ia mengambil Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi sebagai menantu. Syekh Ahmad Khotib dinikahkan dengan putri pertama, Syekh Muhammad Salih Al-Kurdi, yang bernama Khadijah. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai seorang putra bernama Abdul Karim. Tak lama kemudian, Khadijah meninggal dunia. Setelah meninggalnya Khadijah, Syekh Ahmad Khotib dinikahkan Muhammad Salih Al-Kurdi dengan putrinya yang lain bernama Fatimah. Dari pernikahan ini, ia dikaruniai dua orang putra yang memiliki kedudukan tinggi negeri Arab, yaitu Abdul Malik yang merupakan redaktur koran Al-Qiblah, dan Abdul Hamid, seorang penyair dan sastrawan Mekah. Awal mula Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi menjadi imam Masjidil Haram menurut penuturan Profesor Dr. Hamka adalah ketika Syekh Ahmad Khotib menjadi makmum dalam sholat yang diimami Syarif Al-Nur Rafiq. Di tengah sholat, imam salah membaca ayat, kemudian spontan dibetulkan bacanya oleh Syekh Ahmad Khotib. Setelah selesai sholat, imam bertanya siapa yang membetulkan bacaannya. Kemudian ditunjuklah Ahmad Khotib oleh makmum yang lain. Setelah itu, Syarif Ainur Rafiq mengangkat Syekh Ahmad Khotib menjadi imam Masjidil Haram. Setelah menjadi imam dan ulama di Mekah, banyak orang yang berguru kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi ini. Beberapa ulama berpengaruh di tanah air yang sempat belajar kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi ini antara lain Syekh Mustafa Purba, pendiri Pondok Mustafawiyah Purba Baru, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Tarbiyah Islamiyah Candung, Syekh Abdul Karim Amrullah Ayah Buya Hamka, Muhammad Darwis atau Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Abdul Halim Majalengka, Syekh Abdul Rahman Siddiq, Mufti Kerajaan Indragiri, dan lain-lain. Syekh Ahmad Khotib menghasilkan banyak karya yang ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu mengenai persoalan yang menyangkut kemurnian akidah, memperbaiki kekeliruan praktik tarekat, persoalan bid'ah, adat istiadat yang berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia wafat pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1334 Hijriah di Makkah, Saudi Arabia. Wafatnya Syekh Ahmad Khotib meninggalkan dunia ini telah banyak memberi makna bagi kehidupan muslim, khususnya umat Islam Indonesia, melalui ilmu yang dibawa pulang dan disebarkan oleh murid-muridnya. Hendaknya kita kenang beliau selalu. Semoga ia ditempatkan pada derajat yang tinggi di sisi Allah bersama para aulia, solihin, dan sodikin. Al-Fatihah.